semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri, resapi lagu ini, pujikan dengan segenap hatimu, katakan, semua karena anugerah-Mu. Hari bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itu kekuatan kami Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, katakan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hak kami Tuhan, semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Lebih lagi, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
ikut Tuhan, sama-sama katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Katakan, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak yes Tuhan di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, katakan lebih lagi, katakan, mengikuti Yesus itulah kesukaan hati. Ini pernyataan kami Tuhan, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan, mengiring Yesus, ring Yesus itulah kekuatan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan, jadikanku hamba yang berkenan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Dia, mari naikkan ucapan syukurmu. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami milikmu. Kami bersyukur Engkau Bapakku, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kami mau ikuti kehendak-Mu. Kami mau ikuti kehendak-Mu.
sering merencanakan sesuatu pakai pikiran kami sendiri. Kami nata hidup kami pakai pikiran kami secara manusia. Kami minta ampun Tuhan, kalau kami sering memaksakan diri. Kami sering pakai kekuatan kami sendiri. Kami sering berdalih. Kami minta ampun Tuhan pagi hari ini. Seperti pujian yang kami nyanyikan Tuhan pagi hari ini, kami lepas semua hak kami untuk kami ikut kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Supaya setiap kami Tuhan, kami layak menjadi mempelai-Mu. Perkenanan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini masih ada rencana kami secara manusia Tuhan, kami rela rencana kami gagal. Tapi biarlah rencana Tuhan itu yang gak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Patahkan semua rencana yang kami pikirkan secara manusia Tuhan. Kami mau ikuti kehendak-Mu Tuhan. Karena kami ini milik-Mu Bapa. Kami ini anak-Mu, kami ini biji mata-Mu. Kami terlalu percaya dan yakin Engkau Allah yang Bapa yang baik. Kalau Bapa di dunia boleh memberikan yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapa kami yang ada di surga. Bapa yang sanggup memberikan segala sesuatu yang terbaik. Sekalipun di awal kami ngerasa Tuhan sulit bagi kami, tapi kami percaya endingnya pasti baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih sayang sama kami, Tuhan masih negur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Kami rindu hidup kami adalah hidup yang benar. Hidup yang seturut dengan firman-Mu. Hidup yang menjalankan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi yang mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami mau lepas hak kami untuk kami ikut kehendak Tuhan. Buka tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan sebagai pernyataan di hadapan Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Katakan, sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku milik-Mu,
Biar ini menjadi pernyataan hidup kami. Bahwa biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan menaikkan pujian sukacita surga ada di tengah-tengah kami. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan serak-serak buat Allah kita. Dia Allah sumber kekuatan bagi engkau dan saya. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya.
Girinya, kamu itu pemenang loh. Ya, luar biasa. Silakan kembali di dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Mari sambil bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, katakan ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Sambil angkat tangan
Hadirat-Mu Tuhan, terima kasih. Ya, Yesus. Oh, kami Tuhan tetap tinggal dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami semakin diteguhkan di dalam Amin. Tuhan. Iman Amin. kami semakin Amin. kokoh kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan, semakin lama kami ikut Tuhan, biarlah kami semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Haleluya. Engkaulah kubu pertahanan kami, perlindungan kami, kota benteng kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Mengucap syukur ya Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu yang dahsyat luar biasa di dalam kehidupan kami, nyata sampai hari ini ya Tuhan. Biarlah lewat hadirat-Mu mencengkram kami, lewat kebenaran firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami. Tuhanlah yang memberikan kami hikmat dan pengertian dan menghidupkan firman-Mu dalam hati kami, supaya setiap tulisan yang diilhamkan Allah ini Tuhan hidupkan, baik kata, kalimat, ayat yang ada yang akan kami baca. Tuhan berkati atas setiap kami masing-masing. Kami mau menghormati Tuhan, hadirat Tuhan dan penyampaian firman ini. Kami buka hati kami ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari buka Alkitab kita, Efesus pasal yang ke-5. Ada satu kata yang mengawali, yang tergelitik ataupun yang menjadi rema ataupun yang menggugah hati saya yakin Roh Kudus menolong saya dalam persiapan untuk menyampaikan ini. Dalam arti ada kata yang harus perhatikan. Kata ini tidak asing. Memang dari Kejadian sampai Wahyu itu aja yang disampaikan ya tiap minggu. Tetapi kembali untuk hari ini ada satu kata yang perlu kita renungkan. Saya percaya kita semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan, putra-putri Tuhan. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan lebih lagi. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu yang perlu kita renungkan lebih dahulu. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup saat ini tentunya. Saya teruskan dulu. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Jemaat di Efesus diingatkan supaya memperhatikan cara hidupnya. Dan pada kita pun pagi hari ini jemaat GBI Kasih Karunia diingatkan supaya kita juga kembali mengoreksi, memperhatikan, melihat cara hidup kita saat ini. Jadi suatu evaluasi untuk hari ini. Ya, cara hidupmu bagaimana? Tentu ini akan berbicara secara rohani. Tidak berbicara secara jasmani, cara makan, cara berpakaian, cara tidur, tidak ya. Nah, itu nanti penting sebenarnya. Ya, tapi bukan itu yang kita pelajari. Maksudnya yang lebih penting dari hal-hal lahiriah, hal ilahi, hal rohani itu juga yang utama, yang terpenting. Haleluya. Perhatikan baik-baik cara hidupmu, kata terjemahan yang lain ya. Perhatikan baik-baik cara hidupmu. Kalau salah cara hidup, bukan saja bertindaknya salah, akibatnya itu loh. Ya, begitu ya. Tentu ada orang memang
waspada, hati-hati secara umum ya, supaya melakukan hal-hal yang baik karena lebih takut kepada akibatnya. Ya, salah satu juga tidak salah. Dia perhatikan hidupnya karena nanti kalau salah pikirnya akibatnya ini loh nggak enak. Akibatnya ini yang kita mungkin orang itu tidak siap begitu ya. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kita pagi hari ini juga perhatikan baik-baik cara hidupmu. Maka saya beri judul cara hidup yang benar menurut Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Ya. Di kebenaran yang lain, di surat-surat yang lain bisa kita gali sebenarnya cukup banyak bagaimana kita memiliki cara hidup yang benar begitu ya. Tetapi di dalam alinea ini kita akan belajar memperhatikan kembali Bapak Ibu, supaya kita dapat berkaca kepada firman Tuhan, supaya kita mengoreksi diri kita, dan kalau ada nanti menurut poin-poin kebenaran firman Tuhan di dalam alinea ini kita mau bertobat, kita mau berubah. Amin. Sebenarnya semakin lama kita ikut Tuhan, sekiranya semakin kita bertumbuh dalam kasih karunia, semakin mengenal akan Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin taat dan setia, semakin dan semakin tentunya. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Seharusnya demikian. Semakin serupa, segambar dengan Kristus Yesus. Semakin kita disempurnakan dan kiranya roh, jiwa, tubuh kita kudus dan tak bercacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus nanti menjemput setiap kita masing-masing. Itu yang kita mau kejar ya. Itu yang kita mau usahakan kata firman Tuhan dari bagian kita ya. Karena ada kehendak bebas loh, makanya usahakan. Jadi terserah Tuhan akan tolong kita ketika kehendak bebas kita itu kita pakai untuk setuju dengan firman Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Bapa, ya maka pertolongan Tuhan akan memampukan kita untuk mencapai standar yang Tuhan sudah tentukan. Haleluya. Jadi kita harus belajar dan terus kerjakan bagian kita. Bagaimana kita untuk memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tidak kepura-puraan. Kita tidak melihat muka manusia untuk dipuji oleh manusia dalam hal ini. Bukan itu tujuan kita. Ya. Kita pun setia bukan untuk setor muka. Ya. Dan hal-hal rohani, hal-hal pelayanan kita kerjakan bukan untuk manusia. Ya. Tetapi untuk Tuhan. Nah, di dalam perikop ataupun di dalam alinea ini saya menyebutkan ataupun mau menyampaikan ada 3 cara hidup yang benar. Bisa 5, bisa 8, tergantung si pengkhotbah menilai poin-poin di dalam Alkitab gitu ya, dalam pembacaan. Tapi saya mau menyampaikan 3, saya rangkum dalam 3. Yang pertama dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, yang pertama kita harus hidup bijaksana. Nah, ini yang penting. Yang pertama kita harus hidup bijaksana. Dikatakan jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu bodoh. Ya. Tetapi bodoh yang dibicarakan di sini bukan secara intelektual. Tetapi bodoh yang Paulus maksudkan karena mereka tidak mengenal Allah. Ya. Tentu kita perlu belajar secara intelektual. Yang memungkinkan bisa punya gelar S1, S2, S3 atau S-teller, monggo-monggo aja kan begitu ya. Apalagi orang yang kepingin jabatan, ya jabatan gitu ya. Dan memang dituntut untuk jabatan ini harus punya gelar ini. Levelnya ini kan begitu ya. Tapi dalam kerajaan surga ya orang yang bijaksana bukan masalah level
kependetaan juga, bukan level gelar, bukan level kedudukan jabatan, bukan itu. Tetapi di hadapan Tuhan, orang bijak itu adalah yang berkaitan dengan tentang mengenal Tuhan. Jadi bodoh di sini bukan kita berbicara intelektual ya, tapi kita mau belajar yaitu tentang hal untuk mengenal Allah. Saya yakin kita sedang dalam proses pengenalan akan Tuhan. Amin. Ya, betul? Kita ini sedang dalam proses mengenal Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan di dalam, kalau coba kita lihat pasal 4 sebentar ya. Paulus mengingatkan hal ini di dalam pasal 4, mundur satu pasal dulu, ayat 17-nya begini dikatakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran dan seterusnya. Itulah orang bodoh. Maka Paulus mengingatkan supaya kita menjadi arif ataupun menjadi bijaksana. Haleluya. Pengetahuan bisa dipelajari, tetapi hal bijaksana itu beda dengan pengetahuan 1 tambah 1, 2 pengetahuan. Tapi bijaksana itu, nah ini ada kemampuan ilahi yang Tuhan taruh di hati kita, di pikiran kita dalam menghadapi kehidupan ini. Tidak bisa didikte, tidak bisa dibuat formatnya begitu ya. Maka perlu hikmat, arif, kebijaksanaan dari Tuhan. Haleluya. Rindukan hal ini. Minta dari Tuhan. Memang sumber hikmat adalah dari Tuhan. Sumber pengetahuan, hikmat datangnya dari Tuhan. Maksud saya. Tapi ada bedanya ya. Ada bedanya. Maka kita perlu hikmat. Kebijaksanaan dari Tuhan. Jadi jangan lagi kita bodohkan kata firman Tuhan tadi. Tapi mari kita terus belajar hidup bijaksana. Mengejar hikmat Tuhan. Ya. Berusaha kita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Ketika buntu, ada persoalan. Dimasukkan hitungan matematika tidak bisa. Dimasukkan resep tidak bisa. Dimasukkan ilmu susah masuknya. Doalah kepada Tuhan. Tuhan, minta hikmat, tolong Tuhan. Ya apa caranya iki? Nah, lalu Tuhan nanti akan berikan kita hikmat. Amin. Amin. Kita perlu hikmat dalam hidup ini, dalam hari-hari ini dan ke depannya kita perlu hikmat Tuhan. Sekiranya memang bisa berjalan pengetahuan dan hikmat. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau ajak kita mau belajar. Ada gambaran orang yang hidup bijaksana. Ya, gambaran orang hidup yang bijaksana pertama kita mau melihat di dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Ini gambaran orang yang bijaksana ya. Matius 10 ayat yang ke-16. Oh, ini sudah langsung tampil semuanya. Ya, ada 3 gambaran yang kita mau pelajari secara singkat-singkat ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu ke tengah-tengah. Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus menyampaikan firman ini kepada murid-muridnya ketika murid-murid mengutus mereka untuk pelayanan. Dan Yesus sudah mengingatkan hal itu kepada murid-murid. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Coba renungkan, pikirkan Bapak Ibu. Kalau ada domba di tengah-tengah serigala, kira-kira dombanya selamat enggak? Menurut perhitungan kita. Enggak kan? Lebih kuat serigala daripada domba.
Contohnya kalau ada di sini serigala, lalu kita contohnya masukkan domba, kan diutus ya. Kita masukkan begitu ya di satu tempat. Wih, itu makanan empuk bagi serigala. Tapi Yesus berkata seperti itu. Duh Tuhan, kalau saya berpikir begini, kok Tuhan kok begini ya? Kan domba itu gambaran kita sebenarnya ya. Gambaran gereja Tuhan, umat Tuhan. Kok kita ini diutus dimasukkan ke tengah-tengah serigala? Lah habis kita makan kan begitu ya. Itu pikiran kita. Tapi ada pengertiannya. Maksudnya Bapak Ibu bahwa ini penganiayaan, gambaran dari penganiayaan, gambaran dari kesulitan secara rohani. Gambaran. Ya. Itulah gambaran. Jadi memang sepertinya berat ya. Di mana kita menghadapi yaitu penganiayaan ataupun kesulitan hidup. Dan itu sudah terjadi sejak gereja mula-mula. Ya. Maka Yesus kan mengingatkan sebelumnya. Maka dialami oleh gereja mula-mula, dialami oleh para rasul-rasul, dan dialami tokoh-tokoh gereja. Dan generasi sekarang ini pun sebagian banyak anak-anak Tuhan mengalami aniaya. Ya puji syukur kita masih baik-baik. Tapi itu suatu keadaan yang harus kita persiapkan secara rohani iman kita. Karena Tuhan sudah berfirman sebelumnya. Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Akan adanya penganiayaan, kesulitan secara rohani. Kalau kita masih bebas beribadah ya. Puji Tuhan. Maka Yesus berkata, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebab itu hendaklah. Makanya saya yakin domba bisa selamat ketika dia punya kecerdikan dan punya ketulusan. Tidak ada filmnya kayaknya memang kalau secara film ya. Tapi saya percaya firman Tuhan. Karena tadi itu suatu gambaran kehidupan rohani, kehidupan kekristenan yang akan dialami, yang sudah mengalami, dan mungkin generasi ke depan ada yang mengalami. Ya. Tapi supaya mereka siap, itu sebabnya diingatkan oleh Yesus. Kalau ada kesulitan di depan, ada tantangan kehidupan kerohanian, kekristenan, tantangan iman, maka dikatakan hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini pun kita kadang, saya juga bingung. Tuhan pakai ular. Ya, kalau merpati kayaknya, ya baik, merpati itu kan ya lambang dari kesetiaan, ketulusan begitu ya memang. Tapi Tuhan memakai istilah ular. Tapi di ular itu waktu menggoda si Hawa, bukan dia cerdik, licik. Tapi itulah yang waktu itu sama-sama ciptaan Tuhan. Tapi iblis memakai ciptaan Tuhan lewat si ular untuk menggoda. Kalau sekarang bukan lagi ular. Ular sudah biasa bagi kita. Cuma orang yang takut ular, ya aduh. Oh, lihat kecoa aja kadang-kadang kan gitu ya, sudah takut. Apalagi ular memang. Bahkan ada ular yang sudah bersahabat dengan ular. Ya itu yang di film-film itu. Ya gitu ya. Dan ular pun ada yang bisa dipergunakan untuk kesehatan. Diambil apanya katanya bisa. Nah, tapi tidak secara umum ya. Dan ada juga yang makan daging ular. Wah itu lebih bahaya lagi. Tidak semua orang bisa. Artinya Bapak Ibu, Yesus aja mengambil ular menjadi gambaran. Jadi kecerdikannya, bukan kelicikannya. Seperti merpati yang tulus, bukan keluguannya dalam arti berserah kepada polos-polosan gitu ya. Tapi ketulusannya. Maka Bapak Ibu, orang yang bijaksana itu adalah orang yang tulus dan cerdik. Ya. Orang yang tulus dan cerdik. Orang cerdik itu begini, kalau di dalam artinya. Selain bijaksana, dia cerdas.
dapat melihat jauh ke depan. Dapat membaca dan mengerti situasi. Nah, dapat mencari pemecahan, memberikan solusi. Ya banyak akal juga. Ya, bukan akal yang jahat ya, tapi akal yang baik. Itu orang yang cerdik. Maka dikatakan oleh Yesus, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ya. Banyak akal, banyak cara begitu ya. Dapat memberikan solusi, dapat memecahkan setiap permasalahan yang ada. Ya. Bisa melihat jauh ke depan begitu ya. Dapat membaca, mengerti situasi yang ada. Nah itu hikmat Tuhan. Sehingga dia bisa mengantisipasinya. Dia bisa bertindak dengan tepat. Karena Tuhan memberikan kecerdikan, kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Dan tentu di dalam ketulusan. Harus sejalan. Harus sejalan. Ya. Orang yang tulus itu bersih hatinya. Orangnya jujur. Tidak ada kepura-puraan. Tidak mau serong, tidak ada serong. Tulus hati, tulus ikhlas. Itulah orang yang tulus menurut pemahamannya, pengertiannya. Tidak tercampur dengan hal-hal yang lain ya. Murni, sederhana. Makanya merpati ini menjadi lambang ketulusan dan kesetiaan. Dua-duanya harus sejalan Bapak Ibu. Tuhan ingatkan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Makanya orang ketika dalam bercanda dia berkata, ya kita harus cerdik seperti ular, mengutip ayat ini. Tapi dia tidak gabungkan dengan tulus seperti merpati. Makanya terjadi di sana penyimpangan-penyimpangan. Mengambil hanya untuk keuntungan diri sendiri. Mau orang itu tersesat, mau orang itu rugi, tidak peduli. Nah, agak rohani kutip ayat ini. Jadi jangan mengutip separuh. Mau kutip cerdik seperti ular, kalau Tuhan berkata harus juga tulus seperti merpati. Dua-duanya harus sejalan. Harus sejalan. Ya. Haleluya. Maka Bapak Ibu, ini satu gambaran yang Tuhan Yesus berikan. Orang yang bijaksana itu cerdik, bijaksana, dan dia juga tulus. Yang kedua, dikatakan di dalam Matius 25 tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Bapak Ibu sudah tahu mungkin cerita itu. Tapi bedanya dengan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana di dalam penjelasan firman Tuhan. Kalau yang bodoh punya pelita, tentu pelita ada minyaknya. Tapi tidak punya minyak cadangan. Tapi yang bijaksana punya pelita, sudah berisi minyak dan menyala. Dia bawa buli-buli berisi minyak. Ada minyak cadangannya. Itulah bedanya. Jadi orang gadis yang 5 ini, yang bijaksana itu disebut bijak karena dia tahu. Dia tahu. Namanya pun menanti, menunggu, kan tidak tahu kepastiannya jam berapa. Lah kalau saya bawa ini mungkin bisa tahan 3 jam. Contoh begitu ya. Lah kalau nanti lebih dari 3 jam, pengantin belum datang, lah mati. Dia berhikmat, bijaksana, bawa cadangan. Maka dia sebut, yaitu ada 5 wanita yang bijaksana Bapak Ibu. Kira-kira mengerti ya? Itu bedanya dalam cerita ini, maka disebut 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Bapak Ibu, ini terpenting dalam kehidupan kita. Ya, ini penafsiran di dalam hal ini bahwa kita ini tidak hanya punya pelita yang menyala, didiami Roh Kudus, tetapi kita juga punya minyak tambahan cadangan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya GBI juga meyakini, percaya setiap orang yang terima Yesus memiliki Roh Kudus, tetapi juga harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, kita ini harus penuh dengan Roh Kudus.
di masa yang sulit ini, di masa-masa yang jahat ini, di masa-masa ya yang tidak enak ini, atau keadaan di akhir zaman ini, setiap kita harus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Itu orang yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau ulangi, kelima gadis yang bijak itu bukan hanya memiliki minyak dalam pelita, tetapi minyak dalam buli-buli. Jadi mereka memiliki minyak dalam pelita, itu melambangkan mereka memiliki Roh Allah yang tinggal di dalam hidup mereka, didiami Roh Kudus. Dan minyak dalam buli-buli itu melambangkan mereka memiliki Roh Allah yang memenuhi mereka, memenuhi jiwa mereka, dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kalau dulu pernah dipenuhi Roh Kudus, pernah berkata-kata bahasa roh sesuai dengan pemberian Roh Kudus, tanda awal, puji Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kita juga terus dipenuhi, terus dipenuhi, terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Nanti selanjutnya di poin ketiga saya tambahkan untuk hal ini. Ini gambarannya. Ya, supaya kita seperti 5 gadis yang bijaksana. Lalu gambaran yang ketiga, dikatakan di situ seperti semut yang bijak. Nah, tahu ya Bapak Ibu, mari kita lihat dulu ayat ini. Di dalam Amsal 6 ayat 6 dan 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Inilah orang yang bijak. Gambarannya seperti semut yang bijak. Ada waktunya memang harus mereka ini, para semut-semut ini, mengumpulkan makanan di musim panas pada waktu panen. Karena nanti kalau sudah di musim hujan, ya mereka tidak kelaparan, mereka timbun itu di rumah mereka, di gua mereka. Ini luar biasa. Hikmat Salomo mengambil binatang ini, si semut, menjadi gambaran orang yang bijaksana. Kita pun harus seperti itu. Kan ada orang begini ya, bekerja dapat 1.000 habis 1.000. Istilahnya gitu ya. Jadi tidak ada ya sisanya. Artinya apa? Orang seperti ini dapat 1.000 habis 1.000, berarti suka berfoya-foya. Tidak memikirkan masa depan. Maka penulis Amsal, jadilah bijak seperti semut. Ya. Gitu ya. Tapi jangan lupa, kalau dalam hal ini apa yang menjadi miliknya Tuhan, kembalikan. Kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ya. Jangan lupa juga ayat itu. Supaya nanti jangan sampai kita anak Tuhan yang untukku dan untukku. Si lintah berkata untukku dan untukku. Bukan seperti itu. Haleluya. Tapi bijaklah. Mengelola keuangan, mengelola penghasilan, mengelola kehidupan ini secara lahiriah jasmani. Secara umum seperti itu. Mari kita perhatikan. Kita kerjakan bagian kita. Supaya kita tidak mengalami, maksudnya hal yang kita tidak inginkan. Ya. Karena apa yang terjadi hari ini yang tidak baik, yang tidak enak secara jasmani lahiriah, itu karena perbuatan kita, cara kita hidup yang tidak bijaksana sebelumnya, di hari-hari bulan tahun sebelumnya. Ya, kita semua orang tua harus bijak. Anak-anak muda juga harus bijak. Supaya ketika masa depannya itu lebih baik. Lebih baik. Memang ada orang gini, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan baik, Tuhan pelihara. Ya, makanya pokoknya ada sekarang, nikmati sekarang.
dihabiskan. Tidak apa-apa, Tuhan nanti berkati bulan depan. Gajian bulan depan. Ya, ada orang punya prinsip seperti itu. Dihabiskan. Jadi kita berhikmat dalam mengelola kehidupan ini. Berhikmat dalam mengelola setiap berkat Tuhan. Ya, supaya untuk masa depan. Ya, Bapak Ibu. Harus bijak seperti semut. Kalau belum ngerti coba pelajari secara apa? Kita mau nanti cari semut. Tapi semut yang agak banyak gitu ya. Kalau satu atau kalau ada gitu ya. Saya sih bermusuhan dengan semut. Kalau sudah datang langsung tak semproti. Tapi itu kan bercanda saja. Artinya kan Alkitab ini ya, mereka itu, kok bisa gitu ya? Satu temannya sudah mendapatkan makanan, tahu di mana, diajak temannya gitu ya. Jadi di titik ada makanan itu, datang semut. Pas itu di dalam rumah saya, apa boleh buat saya semprot. Tapi artinya Bapak Ibu, itu si semut bijak. Bijak bukan untuk dirinya, tapi juga dia tolong temannya. Kan gitu ya, dia tolong temannya. Itu luar biasa. Kira-kira bagaimana ya kita ini? Kiranya Tuhan tolong kita. Belajar kepada semut. Binatang yang sangat kecil. Tapi itu dalam hikmat penulis Amsal mengangkat binatang yang kecil ini menjadi pelajaran untuk orang-orang yang bodoh. Buat orang-orang yang malas gitu ya. Malas. Ya. Kita tidak mau seperti itu. Haleluya. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang rajin. Setuju? Nah, perhatikan. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang rajin. Kok enggak rohani? Rohani. Ya. Jadi dia rajin mengelola hidupnya, membersihkan dirinya, mengatur rumahnya, mengatur makanannya, rajin mengerjakan di rumahnya, rajin bekerja, rajin sekolah. Nah, itu orang yang berhikmat. Ya. Jangan malas. Amin. Setuju ya? Dikatakan Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi kita ini menjadi orang yang rajin. Haleluya. Saya harus rajin. Rajin secara rohani, rajin secara lahiriah jasmani. Mandi aja susah, ya bisa kadas, kudis, gurap, panu dan sebagainya. Kan gitu ya? Ya. Kita harus rajin. Amin. Yang kedua, bagian yang kedua. Haleluya. Dikatakan di dalam firman ini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Rebutlah setiap kesempatan yang baik di zaman yang jahat ini. Kerjakanlah yang baik di zaman yang jahat ini. Kita tahu di zaman ini yang jahat ini orang saling merugikan. Saling merusak. Saling mencela. Saling membahayakan. Sikut sana, sikut sini. Di zaman ini itulah zaman yang jahat. Tidak senang kalau orang itu naik. Diberkati. Kalau dia merasa kurang tidak diberkati, dia berusaha menjegalnya. Bukan mendukungnya, bukan senang orang maju. Itu di zaman ini, gitu ya. Nah, maka kita bisa mencari peluang, mendapatkan peluang di tengah-tengah dunia yang jahat. Pergunakan waktu sebaik mungkin sehingga mendapatkan peluang, mendapatkan sesuatu hal yang baik di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Jadi yang kedua ini pergunakan waktu untuk kehendak Tuhan. Waktu itu adalah kesempatan.
kesempatan Allah untuk menyatakan kehendaknya. Lewat firman Tuhan, pada kesempatan-kesempatan yang lain, Tuhan menyatakan kehendaknya. Dia berfirman, dia sikapkan di pikiran hati kita apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kesempatan ini, kesempatan Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita, dan juga kesempatan kita untuk melakukan kehendaknya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua mengatakan, 1 Petrus 4 yang kedua mengatakan seperti ini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa, waktu yang ada ini, Tuhan ingatkan kita supaya kita pergunakan bukan menurut keinginan manusia, bukan menurut kedagingan kita, tetapi menurut kehendak Allah. Itu sebabnya kita belajar terus. Waktu berjalan, setiap kesempatan, waktu yang ada di dalam kehidupan kita, selagi kita hidup di dunia ini, mari kita pergunakan menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Tuhan. Ya, haleluya. Paulus mengingatkan di dalam Efesus 5 ayat 17 ayat selanjutnya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada usaha kita, ada yang harus kita upayakan. Ya, usaha kita mengerti kehendak Tuhan. Alkitab ini patokan pedomannya. Jadi kalau berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan. Ya. Kalau Alkitab ini atau firman ini Tuhan berbicara kepada kita. Jadi usaha untuk kita mengerti kehendak Tuhan sebenarnya tidak sulit. Tinggal baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan lewat khotbah, renungan. Lalu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ketika kita renungan dalam pasal kalimat ayat yang kita baca dalam renungan itu, kita harus dapatkan sesuatu. Untuk hari ini, dalam renungan hari ini, apa yang Tuhan sampaikan. Jadi itulah kehendak Tuhan yang kita kerjakan hari itu. Ya, hari itu. Maka setiap hari, setiap saat, waktu-waktu di depan kita harus melakukan menurut kehendak Tuhan. Selidiki apa yang dikehendaki Tuhan. Pelajari apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Cari dan lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ini usaha Bapak Ibu. Usaha. Jadi kita harus ada kerinduan, keinginan untuk mengerti kehendak Tuhan. Ada rasa lapar dan haus untuk mengerti kehendak Tuhan ini. Harus cari, pelajari, selidiki, baca, renungkan. Maka kita akan temukan, dapatkan oleh tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Yang kedua ini, mari kita mempergunakan waktu menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Cara hidup yang ketiga, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, penuh dengan roh. Artinya hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Jadi tadi ketika kita sudah didiami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, selanjutnya Roh Kudus itu menguasai kita, maka kita hidup dikuasai Roh Kudus. Maka tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, seluruh kehidupan kita yang keluar dan yang terpancar, itu adalah dari Tuhan oleh Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus menguasai kita, berarti perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, cara hidup kita itu benar-benar seturut kehendak Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Itu orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Lanjutannya, keluarlah buah-buah roh. Dan kalau Roh Kudus lebih lanjut menguasai kehidupan kita, diperlengkapi oleh Roh Kudus, diberikan karunia sehingga kita semakin maksimal melayani Tuhan. Roh Kudus yang mengendalikan roh jiwa tubuh kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Apa yang kita mau bukan maunya kita. Apa yang kita pikirkan bukan hasil otak kita saja, tapi sesungguhnya roh Tuhanlah yang menguasai kehidupan kita. Jadi orang yang hidup benar itu adalah orang yang hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Dan orang-orang seperti inilah yang dapat memuliakan Tuhan. Yang diperkenan oleh Tuhan. Orang yang disukai oleh Tuhan. Orang-orang yang hidupnya mau dikuasai. Haleluya. Di dalam ayat selanjutnya, tanda hidup dikuasai Roh Kudus, saya sebutkan menjadi 3, ya, hidup penuh pujian. Ya, memang ada perkataan kepada seseorang dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya ambil itu hidup dengan pujian, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Orang yang dikuasai Roh Kudus akan terpancar dari hidupnya, selain penuh dengan sukacita, dia penuh dengan pujian kepada Tuhan. Pujiannya memuliakan Tuhan. Pujiannya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya. Mendengarkan yang bukan lagu-lagu rohani, tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Asalkan itu kata-katanya ya diperhatikan. Lagu-lagu yang bukan rohani, lagu-lagu yang bukan gereja boleh. Tapi perhatikan kata-katanya. Ada yang bersifat netral. Tapi sampai nanti itu ada lagu-lagu nyanyian, tinggalkan saja, putuskan lagi dan sebagainya. Oh jangan, kan begitu ya. Perhatikan kata-katanya. Tetapi tidak sekedar senang lagu-lagu dunia. Ya dek ya, kamu ngantuk. Lagu dunia. Lalu harus dengan nyanyian pujian kepada Tuhan. Ya, bisalah dibantu sambil setel musik rohani, ikuti lagu rohani, kan begitu ya, sambil masak mungkin gitu ya. Lagi dengar lagu rohani, ya mempengaruhi kita. Ya, hati kita senang, kita ikut menyanyi. Boleh-boleh aja. Tapi pujian yang sesungguhnya bukan dengar lagu rohani dari luar, tapi hati kita yang memuji Tuhan. Ya, hati kita yang memuji Tuhan. Supaya agak dibedakan. Ini pujiannya dari kita oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kalau dibuat ke notasi tidak bisa masuk. Kalau lagu-lagu yang sudah ada kan karangan-karangan orang, itu adalah ekspresinya orang, para pengarang-pengarang itu, saya yakin juga. Roh Kudus tolong dia mengarang lagu itu. Roh Kudus pakai perasaannya, pengalamannya, kesaksian hidupnya untuk menyatakan kepada Tuhan. Sehingga terciptalah sebuah lagu. Ya kan gitu ya. Nah, dan ada pakai ayat-ayat firman Tuhan hidup dalam hatinya, lalu di aransemen dibuat lagu menjadi pengagungan kepada Tuhan. Ya, maksud saya yang kita nyanyikan sekarang ini adalah hasil karya orang. Boleh. Tapi artinya lebih dari itu, ketika di rumah, di perjalanan, begitu ya, hati kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Dan selanjutnya yang kedua juga mengucap syukur. Itu sejalan sebenarnya ya. Mengucap syukur, pujian itu adalah bukti sukacita oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Haleluya. Orang yang bersukacita itu penuh pujian, penuh syukur kepada Tuhan. Haleluya. Maka
akan mengalami ayat yang berkata hati yang gembira adalah obat, maka roh jiwa tubuhnya semakin sehat dan semakin kuat karena penuh dengan sukacita. Saya ulang-ulang, dibuktikan dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, haleluya. Itu tanda Bapak Ibu. Ya kadang-kadang memang kok loyo ya, kok rasanya kok lesu ya. Kenapa? Ya datang aja kepada Tuhan, koreksi diri apa yang salah. Oh ya kurang tidur, ya lain kali atur waktu untuk tidur ya. Oh kenapa ya? Salah makan, oh berarti harus belajar mengelola makanan. Berarti ada yang tidak cocok, yang tidak pas. Kenapa ya kok lesu? Nah, oh mendukakan Roh Kudus, membuat Roh Kudus tidak suka, tidak senang. Oh berarti kita bersalah, bertobat, ampun. Mungkin kita sempat meleset, ya meleset, tergelincir sehingga kita sepertinya jatuh. Langsung kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, ya supaya kita tidak sampai tergeletak. Bapak Ibu, inilah sukacita kita. Kita mau terus hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, hidup rendah hati seorang kepada yang lain. Memang ada ayat-ayatnya, tapi sudah jelas dari poin ini karena hanya ayat pendukung saja. Rendah hati seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Ini di dalam rendah hati seorang kepada yang lain memang kita mau belajar ya. Ternyata di hadapan Tuhan sama. Kadang-kadang memang karena kekayaan, status sosial, karena jabatan yang tinggi dan sebagainya. Kadang-kadang ini membuat orang merasa lebih hebat dan sebagainya. Tetapi untuk kita, apapun jabatan, status sosial kita, Tuhan ingatkan kita, mari kita hidup rendah hati seorang kepada yang lain. Melayani seorang yang akan lain. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Kita mau kerjakan ini. Kita mau rendah hati. Bukan berarti menjadi pembantu dalam arti boleh bantu. Siapa tahu Pak Anang butuh tukang, kita bantu tukang. Contoh. Ya. Jadi kalau di kampung kami biasa begitu ya. Jemaat yang membangun rumah dikerjakan bareng-bareng. Ya. Tapi lebih kepada sikap kita menghormati satu dengan yang lain di antara tubuh Kristus gitu ya. Tapi kadang-kadang ini bisa berlebihan, akhirnya sungkannya berlebihan. Nah, jadi sungkan berlebihan sehingga tidak jalan komunikasi, saling menunggu, ini juga kurang tepat. Ya, kadang-kadang kan saking sungkannya, ya rendah hati yang berlebihan tadi jadi sungkan. Jangan sampai mengganggu koordinasi pelayanan ya di tengah-tengah kita. Sikap rendah hati itu menghargai yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda. Ya, kan gitu ya. Jadi kita sama-sama di hadapan Tuhan, di pemandangan Tuhan, yang dikasihi Tuhan, umatnya Tuhan. Tapi kita mau belajar saling rendah hati dalam takut akan Kristus Yesus. Haleluya. Jadi ada 3 cara hidup yang benar dari alinea yang kita baca, yaitu supaya kita hidup bijaksana, mempergunakan waktu menurut kehendak Allah, dan mari kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Sebab kasih setiamu